Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Firman Cahadipura dengan NPM 10.119.038. Jadi hari ini saya akan melakukan praktek skills lab, yaitu WBS account, yang mana untuk pertama siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu dari sebelah kiri saya adalah dari mikroskop, kemudian alatnya yaitu improve Bauer dan juga new maksud saya adalah cover glassnya, kemudian sampel darah, kemudian larutan turek, kemudian di sini ada aquades, di sini wadah yang berisi antiseptik dan juga tisu, dan juga terdapat dari pipetoma, dan juga hand glove. Yang pertama adalah kita lakukan cuci tangan dan langkah terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah melakukan cuci tangan dan langkah, selanjutnya kita gunakan hand glove. Setelah kita gunakan hand glove, selanjutnya adalah kita cek sampel dari pasien terlebih dahulu. Cek sampel dari pasien terlebih dahulu, kita cek dari labelnya adalah apakah namanya sesuai atau tidak, usianya, tanggal lahirnya, jenis kelamin dan sebagainya, disesuaikan dengan medical recordnya, dan juga dilihat juga medical recordnya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan homogenesis. Homogenesis dengan cara adalah seperti ini, sekitar 3-5 kali. Kemudian setelah itu kita buka tutupnya. Nah, setelah itu setelah disiapkan sampelnya, kita siapkan terlebih dahulu alatnya, yaitu alat dari improve Bauer dan cover glassnya. Kita siapkan. Sudah siap, kita siapkan juga pipetomanya, disambungkan. Kemudian setelah itu kita akan ambil sampel dari darahnya sampai angka 0,5. Kita ambil. Nah, setelah kita ambil sampai angka 0,5, jika lebih, maka kita bisa dibantu dengan tisu untuk mengelap pinggirannya. Nah, setelah itu setelah dilap dengan tisu, selanjutnya kita akan mencampurkannya dengan larutan tureknya. Itu kita ambil sampai di angka 11. Nah, setelah itu kita taruh ambil ujungnya, kita taruh di tisunya. Nah, kemudian kita homogenesis kan dengan cara dipegang seperti ini, dan dihomogenesiskan dengan membentuk angka 8 seperti ini. Nah, dilakukan sekitar 2-3 menit, dan juga setelah kita homogenesiskan, kita teteskan 4 tetes maksudnya pada tisu. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita taruh supaya apa? Diteteskan supaya airnya atau zat yang lain yang tidak diperlukan keluar. Nah, kemudian selanjutnya kita taruh terlebih dahulu, kita kerjakan dari counting chambersnya untuk nanti memperpelangi, yaitu dengan alat ini. Nanti kita taruh dari cover slipnya, kita tutup dan tempelkan sampai membentuk daripada Newton ring atau pelangi. Yang mana Newton ring atau pelangi ini dikarenakan ketebalannya adalah sekitar 0,1 mm tebalnya. Kemudian tutup, kemudian masukkan yang masitometernya atau alat ini ke mikroskop. Kita lihat, kita cari kotaknya yang paling ujung. Setelah itu jika sudah ketemu, taruh di mikroskop, kita masukkan daripada cairannya ini, larutan yang tadi kita masukkan ke mikroskop yang tadi dari samping, kita taruh. Nah, kemudian setelah itu kita akan setelah taruh, mungkin kalau misalkan ada yang berlebihan, kita bisa lap pakai tisu ya, pinggir-pinggirannya. Nah, setelah itu kita diamkan sekitar
3 sampai 4 menit. Nah, kemudian kita teliti atau observasi di mikroskop. Setelah 3 sampai 4 menit kita lihat, mungkin seperti yang dilihat adalah bentukannya seperti kotak seperti ini. Terdapat 4 kotak besar, yang mana satu kotak besar ini terdiri dari 16 kotak kecil berukuran 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 16, yang mana ya satu kotak besar ini berisikan 16 kotak kecil. Nah, untuk cara menghitung daripada leukositnya adalah kita hitung per kotaknya dengan cara zigzag, itu misalkan dari kiri nanti ke kanan, nanti ke bawah, nanti ke kiri lagi, ke bawah, nanti ke kanan, ke kiri, sampai selesai 16 kotaknya. Setelah itu kita hitung satu-satu. Dalam satu kotak misalkan terdapat dilihat di sini 1, kemudian kotak kedua ada 2, kotak ketiga ada 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita untuk menentukan batasnya adalah dengan kita menghitungnya. Kalau misalkan hitungnya itu cuman dari atas dan juga kiri. Kalau misalkan leukosit yang termasuk dalam yang kanan dan bawah itu tidak usah dihitung. Nah, kemudian misalkan pada sampel ini dalam satu kotak ini terdapat 25 leukosit adalah 25 leukosit adalah kita cara menghitungnya dengan rumus satu kotak nanti dikalikan dari n itu jumlah leukosit yang ditemukan nanti dikali dengan 200 leukosit per milimeter kubik. Yang kalau misalkan di sini ada 25 dikalikan dengan 200 maksudnya adalah hasilnya adalah 5000, yang mana itu interpretasinya normal. Kemudian kalau misalkan menghitung keempat kotaknya adalah kita jumlahkan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada 25, di sini 25, 25 dan 25. Misalkan keempat kotak ini menghasilkan 100, maka nantinya akan dikali dengan 50. 50 itu dari mana? Dari cell count, nantinya dikali dengan larutan yang di Lucent faktornya yaitu 20. Nanti dihitungkan hasilnya sama 5000. Nah, setelah itu kita sudah ditemukan dan diinterpretasikan, kita ambil alatnya yang tadi dari mikroskop, kita taruh ke alat ke tempat yang sudah ada antiseptik, kita diamkan sampai 10 menit. Setelah itu bereskan alat-alat lainnya, copot dari hand glove dan lakukan cuci tangan 6 langkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.